Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Nurul Hidayah. Di video Nurul kali ini kita akan membahas mengenai move on nih. Nah, pasti kalian yang lagi dengerin ini masih tidak bisa move on. Nah, gimana sih cara move on terbaik itu? Dan kenapa sih move on itu susah banget? Nah, aku di sini akan membahas satu persatu gimana tipsnya supaya kamu gampang move on, gak sampai berlarut-larut sedih dalam masalah. Ini loh, cara yang pertama, kamu itu harus mengingat semua kesalahannya. Loh, kok kenapa harus mengingat kesalahan dia? Dia gak salah selalu kok, dia ada baiknya kok. Nah, itu tuh yang buat kamu gak bisa move on dari dia. Kamu tuh selalu melihat kebaikannya dia. Iya sih, gak mungkin kan setiap orang itu gak ada kebaikannya. Tetapi di saat fase-fase kamu ingin move on seperti ini, kamu itu harus mengingat semua kesalahan dia. Apa sih yang sudah dia lakuin sehingga hubungan kamu itu sekarang hancur, sehingga kamu itu berpisah dengan dia, jauh-jauhan dengan dia, ya kan? Kamu ingat lagi deh. Kalau kamu sudah ingat, kamu tuh pasti jadi berpikir, oh iya ya, ngapain ya aku harus mempertahankan hubungan yang toksik ini, hubungan yang gak jelas ini. Nah, kalau kamu sudah menyadari itu semua, itu artinya kamu sudah pada tahap hampir bisa move on. Nah, kemudian nih, kamu juga jangan berkomunikasi dulu dengan mantan kamu. Kenapa gitu? Kan tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Nah, gini loh maksudnya. Kalau kamu masih berkomunikasi dengan mantan kamu jadi masih menganggap perasaan kamu itu masih punya hubungan dengan dia, dan takutnya kamu tuh masih berharap lebih gitu. Kamu masih ingin selalu diucapin selamat pagi dengan dia, masih ingin ditanyain lagi apa, kemudian apa kegiatan kamu, dan lain-lain lah. Stop ya dulu, kamu berhenti deh untuk berkomunikasi dulu, karena lewat komunikasi ini kamu jadinya susah untuk move on. Kamu jadinya ingin tetap stay di zona nyaman itu. Kamu tuh harus berpikir, dia itu tidak lagi bersama kamu, dan sesuatu yang telah berubah itu tidak mungkin sama seperti dulu. Sama seperti hal berkomunikasi. Ketika kamu sudah putus dengan dia, ayolah kurangin atau berhenti. Nah, saran aku berhenti ya, kamu berhenti aja dulu untuk berkomunikasi dengan dia. Karena ketika kamu berkomunikasi, kamu secara tidak langsung membuat harapan-harapan tentang hubungan kamu sama dia kembali lagi. Gak mau kan? Apalagi ternyata dia itu berkomunikasi dengan kamu itu hanya seadanya aja, sekedar pengisi waktu luang dengan pasangannya yang sekarang. Nah, jangan sampai ya itu terjadi ke kamu. Nanti kamu juga loh yang rugi. Lalu kamu itu harus menyimpan barang-barang pemberiannya. Menyimpan di sini maksudnya itu kamu menyimpan ke gudang ya. Kamu alihkan dulu semua benda-benda yang berhubungan tentang dia. Misalnya boneka, kaos, kemudian jam tangan, kamu singkirin deh dulu, kamu simpan deh dulu. Jangan diletakkan di tempat yang sering kamu lihat.
selama kamu sering melihat benda tersebut setiap harinya, misalnya di dalam kamar kamu, itu membuat kenangan tentang bagaimana dia memberi kamu, bagaimana perhatiannya dia, itu jadinya terus berputar di kepala kamu. Itu membuat kamu tidak bisa move on. Makanya barang-barang yang telah dia kasih ke kamu itu silahkan kamu simpan, kamu ungsikan ke orang, atau kalau kamu masih sayang ya, mungkin bermanfaat buat kamu nantinya, kamu bisa tuh ungsikan ke gudang yang jelas, jangan sampai kamu melihatnya. Nah, lalu nih, tips move on yang lainnya yaitu kamu jangan pergi ke tempat yang kamu dan dia sering datangi. Gimana mau move on? Lah kamu aja sering ke tempat kamu dan dia, kamu aja sering ingin bernostalgia dengan kenangan-kenangan itu. Itu artinya kamu itu memang tidak mau move on. Setiap kamu berjalan ke tempat ini, teringat kenangan, memori tentang dia. Memori kenangan kamu jalan dengan dia, kamu makan dengan dia, kamu minum dengan dia. Nah, itu tuh yang tidak bisa membuat kamu keluar dari yang namanya zona move on. Harusnya kamu itu hindari terlebih dahulu tempat-tempat yang berpotensi membuat kamu ingat dengan dia. Ya, nanti dulu ke sana. Tempat makan yang biasanya kamu ke sana dengan dia, nanti dulu ke sana. Setelah kamu yakin kamu itu benar-benar pulih dan tidak lagi mengingat dan mengait-ngaitkan semuanya tentang dia. Ingat ya, gak usah deh. Nah, selanjutnya nih, yang membuat kamu tidak bisa move on dari dia dengan cepat adalah kamu selalu kepo tentang dia. Jujur aja deh, kamu tuh saking keponya tuh sering lihat Instagram dia, status WA dia, kemudian status Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kamu tuh merasa kamu tuh gak mau kehilangan setiap detik pun apa yang dia lakukan. Nah ini salah ya, walaupun kamu tidak berkomunikasi dengan dia lagi, tapi kamu itu masih sering stalking dia, itu salah banget. Harusnya kamu itu jangan lagi melihat tentang dia. Ini pengalaman aku pribadi. Kalau aku sendiri sih, kalau di status WA ya, karena aku lebih aktifnya di WA, aku bisukan notifikasinya deh, supaya aku tidak lagi melihat tentang dia. Kemudian kalau di media sosial lainnya seperti Facebook dan lain-lain, udah aku blokir. Karena ya itu, ketika kamu selalu ingin tahu tentang dia, ketika kamu ingin melihat keseharian dia, di situ tuh otak kamu jadinya memaksa kamu berpikir tentang dia. Itu yang membuat kamu yang awalnya sudah bisa hampir move on, tidak mengingat dia lagi, akhirnya kembali lagi tuh rasa-rasa kamu dengan dia, memori-memori kamu dengan dia. Kamu jadinya sedih lagi, galau lagi. Itu tuh yang gak bolehnya. Makanya berhenti dulu ya untuk kepo tentang dia di medsos. Ngapain sih kepo-kepo tentang dia? Mending kamu fokus ke diri kamu dulu sekarang. Lalu nih, yang sering dilakuin ketika kamu itu gak bisa move on, kamu itu sering denger lagu-lagu galau nih teman-teman. Nah, percaya gak, ketika kamu galau,
itu semua lagu-lagu yang kamu dengarkan tuh rasanya itu kamu loh tokohnya di dalam itu. Percaya deh. Misalnya tentang gak bisa move on, tentang ditinggal kekasih, tentang diselingkuhin, dan lain-lain. Kamu merasa kamu yang dinyanyiin lagunya oleh sang penyanyi itu. Nah, semakin kamu mendengarkan lagu itu, semakin teringat tuh yang namanya memori, semakin gak bisa lupa jadinya. Dulu ya, waktu aku zaman sekolah tuh aku sering banget dengerin yang namanya lagu-lagu galau. Jadi, oh ini lagunya pas banget nih untuk aku, cocok banget nih untuk aku. Jadinya ya itu, aku jadi nangis-nangis sendiri, mewek-mewek sendiri. Itu tambah deh gak bisa move on dari dia. Lah dia, kira-kira yang selalu aku ingat, apa dia mengingat aku? Lucu aja sih. Mantan itu bukan pahlawan yang harus selalu dikenang. Ngapain selalu dikenang? Apalagi mendengarkan lagu-lagu. Apalagi memposisikan bahwa ini loh lagu aku yang tepat. Ini loh tentang aku. Lucu banget deh. Kemudian nih, berhenti deh. Ketika kamu mau move on, kamu berhenti untuk membuat atau update status-status galau. Ngapain kamu memberitahukan dengan dunia tentang move on? Kemudian, aku sudah move on atau yang lain-lain. Hello, move on itu adalah sebuah proses dalam diri. Tidak usah atau tidak perlu kamu ingin membuat status yang aneh-aneh atau membuat status yang kesannya itu mau dikomen dia gitu. Misalnya, aku kangen nih, gimana kabar kamu sekarang? Itu rasanya tuh kalau dia baca itu gimana? Nah, kamu pengen dia komen. Apa sih maksud kamu? Jadi menurut aku berhenti ya untuk menulis status-status galau atau misalnya tentang quotes-quotes kata-kata tuh. Nanti kamu upload di status itu buat apa? Buat nampilin ke dia. Buat kasih tahu ke dia. Kasih tahu ke orang-orang bahwa kamu ini loh masih sedih, masih gak bisa move on. Jangan jadi orang yang lemah. Hanya karena cinta, kamu tuh pengen dikasihani sama orang. Jangan sampai ya, karena ketika kamu tidak bisa move on, yang rugi itu diri kamu sendiri. Yakin deh. Nah, yang terakhir nih, memaafkan dirimu sendiri dan fokus menjalani hidup kamu yang sekarang. Kenapa sih harus memaafkan diri aku? Kan dia yang salah. Makanya aku putus sama dia. Oh, bukannya gitu nih teman-teman. Memaafkan diri sendiri ini maksudnya kamu itu harus berkompromi dengan diri kamu. Aku nih kenapa ya? Kurangnya di mana ya? Apa ya membuat hubunganku dengan dia jadi putus? Nah, kamu itu harus menata diri kamu agar suatu saat ketika nanti kamu mendapat pasangan yang baru, kamu itu bisa terbebas dari dia. Terbebas gimana nih maksudnya? Kamu jangan ngelakuin deh hal-hal yang telah kamu perbuat ketika kamu bersama dengan dia, agar hubungan kamu ke depannya menjadi baik dengan orang lain tentunya. Ya. Nah, intinya sih menurut aku masa lalu itu jadikan hanya sebagai kaca spion. Ketika kamu selalu melihat ke kaca, makin kamu melihat akan beresiko kamu tertabrak. Jadikanlah hanya sebagai pembelajaran aja ya. Jangan sampai
kaca spion itu kamu liatin terus, itu membuat kamu tidak akan pernah maju. Berhenti menoleh ke belakang, kembali, dan teruslah maju. Lihat ke depan agar hidupmu juga maju. Sekian dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum.